Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman saya yang sedang berada di mana saja. Yang jika kalian menonton video ini, saya akan memberitahukan kepada kalian bahwa sebetulnya virus corona ini tidak hanya memiliki suatu dampak yang negatif, tapi juga memiliki dampak positif yang sangat baik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Saya dapat sebuah artikel yang dilansir dari kompas.com. Di artikel ini menjelaskan tentang dampak positif terhadap lingkungan dari virus corona ini, yang terutama untuk polusi udara global yang turun secara drastis. Kompas.com ini menjelaskan bahwa pandemi virus corona ini yang menyebabkan semakin memberi pukulan keras terhadap ekonomi global, namun ada dampak lain yang sangat positif bagi lingkungan. Kabar baik di tengah kabar buruknya terkait semakin luasnya penyebaran virus corona di dunia. Sebab lagi-lagi COVID-19 ini menunjukkan pengaruh positif terhadap polusi udara secara global. Saat Cina menyatakan lockdown karena penyebaran virus corona yang semakin liar, citra satelit menunjukkan tingkat polusi yang menurun drastis dari langit negeri tirai bambu itu. Kali ini seperti yang melansir Science Alert Selasa tanggal 17 bulan 3 kemarin, para astronom menunjukkan penurunan emisi nitrogen dioksida di langit Eropa. Dan itu membuktikan bahwa menggunakan instrumen tropomi pada satelit Copernicus Sentinel-5P, astronom mengambil gambar di permukaan bumi dari awal tahun kemarin, yang tepatnya tanggal 1 Januari hingga tanggal 11 Maret bulan kemarin. Gambar tersebut menunjukkan penurunannya nitrogen dioksida, yaitu emisi gas atau gas buangan dari kendaraan bermotor dan asap yang disebabkan oleh pabrik-pabrik industri yang turun secara drastis. Penurunan emisi nitrogen dioksida di atas langit dan di lembah Po di Italia di Italia Utara sih tepatnya, sangat nyata. Itu yang memberitahukan Klaus Zenner. Dia adalah manajer misi Badan Antariksa Eropa atau yang biasa disebut ESA. Zenner menyatakan meski mungkin ada variasi dalam data karena tutupan awan dan perubahan cuaca, namun dia meyakini pengurangannya emisi terjadi bersama dengan lockdown di Italia di negara-negara yang lain. Baru hal ini juga menyebabkan lebih sedikitnya lalu lintas dan kegiatan industri yang ada di seluruh belahan dunia. Itu yang dia ungkapkan. Baru polusi udara ini menyebabkan kematian yang lebih tinggi. Pada tanggal 8 Maret lalu, peneliti sumber daya lingkungan dari Stanford University, Marshall Berg, melakukan beberapa perhitungan tentang penurunan polusi udara baru-baru ini kan. Ini beberapa wilayah di Cina. Seperti yang diketahui, virus corona kali ini pertama mewabah di Wuhan, telah menewaskan ribuan orang. Bahkan hingga saat ini jumlah korban yang tewas karena COVID-19 ini terus bertambah di seluruh belahan dunia. Kendati demikian, menurut Brook, secara konservatif, sangat mungkin nyawa yang diselamatkan secara lokal dari adanya pengurangan polusi dan melebihi kematian akibat dari corona. Jadi sebetulnya polusi udara itu yang menyebabkan kematian lebih banyak daripada virus corona. Mengingat sejumlah besar bukti bahwa menghirup udara kotor berkontribusi besar terhadap kematian dini. Makin banyak udara kotor yang kita hirup, yang kita masukkan ke paru-paru, semakin beresiko kita untuk kehilangan nyawa. Lebih besar resikonya daripada virus COVID-19 ini. Tapi Brook ini kembali menjelaskan, dia kembali mempertanyakan
Apakah mungkin nyawa yang diselamatkan dari pengurangan polusi yang disebabkan oleh gangguan ekonomi dari COVID-19 ini lebih dari angka kematian akibat virus itu sendiri? Bahwa asumsinya itu sangat konservatif, dan saya pikir jawabannya itu iya. Nah, baru kenapa jawabannya itu iya? Karena kalau misalnya kita berada di rumah aja dan kita tidak lagi bersama lingkungan orang-orang yang terkena dampak positif dari virus corona ini, mungkin kita akan baik-baik saja. Tambah lagi udara yang bersih dan sehat itu berpengaruh sekali untuk kekebalan tubuh kita. Semakin bersih udara, maka semakin sehat kita. Jadi udara bersih, kita pagi-pagi olahraga itu bisa lebih ke menguatkan daya tahan kita dan tidak mudahnya kita untuk terkena virus itu. Baru ini di peneliti kemudian mencoba menghitung pengurangan polusi selama 2 bulan terakhir. Hasilnya mungkin pengurangan polusi ini menyelamatkan sekitar 4.000 nyawa anak di bawah umur 5 tahun dan 73.000 nyawa orang dewasa di atas 70 tahun di negeri Cina. Itu baru yang di negeri Cina, belum yang di lain-lain. Itu secara signifikan lebih dari jumlah kematian global yang saat ini dibuat oleh virus corona. Meskipun ini mungkin tampak sedikit mengejutkan, namun ini adalah suatu yang telah diketahui untuk waktu yang cukup lama. Awal bulan ini, peneliti menunjukkan polusi udara menghabiskan biaya 3 tahun dari rata-rata harapan hidup global. Sungguh luar biasa. Jumlah kematian dan hilang harapan hidup dari polusi udara menyaingi efek dari merokok tembakau dan jauh lebih tinggi daripada penyebab kematian lainnya. Itu kata fisikawan, dan saya kurang tahu lebih jelasnya. Nah, menurut dia, polusi udara melebihi malaria. Maksudnya itu bahayanya melebihi malaria. Penyebab global kematian ini dengan faktor 19. Saya kurang ngerti faktor 19 itu apa. Angka tersebut melebihi kekerasan dengan faktor 16, HIV/AIDS dengan faktor 9, alkohol dengan faktor 45, dan penyalahgunaan narkoba oleh faktor 60. Jadi dapat disimpulkan bahwa polusi udara benar-benar dapat membunuh, tetapi analisis Brook hanya menggunakan data dari Cina dan diselesaikan sebelum ada informasi lebih lanjut setelah COVID-19 ini betul-betul menyebar ke seluruh dunia. Dengan jumlah kasus tersebar kedua yang terjadi di Italia, negara itu memperlakukan tindakan karantina yang ketat. Data dari satelit di Italia Utara kini telah menunjukkan penurunan besar dalam polusi udara, khususnya penurunan nitrogen dioksida, gas yang di sebagian besar dikeluarkan oleh mobil, truk, dan beberapa pabrik industri. Untuk saat ini, Zener mengaku tidak memiliki studi peer review yang mengukur dampak kesehatan terjadi dari pengurangan emisi. Akan tetapi, mengingat apa yang diketahui tentang bahaya pencemaran udara yang meluas, mungkin akan ada manfaat langsung dalam bentuk polusi yang lebih sedikit. Selain itu, perubahan positif yang mungkin terjadi jika kita mengubah kebiasaan dalam skala global setelah besar dampak pandemi virus corona yang diakibatkan COVID-19 ini, mungkin itu lebih ke dampak baik untuk kita sendiri. Karena mengapa pemerintah menyarankan kita untuk tetap berada di rumah, jangan keluar kalau itu tidak terlalu penting, itu untuk kebaikan kita juga. Dan rajin mencuci tangan, jangan timbul di keramaian. Jadi untuk teman-teman saya yang lain, lebih baik untuk tidak ngumpul-ngumpul dulu keluar. Apalagi untuk orang-orang yang seumuran dengan saya, kita lebih suka berada di luar. Kita lebih suka nongkrong sama teman, main game sama teman rame-rame.
Kok saran saya sih lebih baik itu dihentikan dulu. Karena apa? Karena penyebarannya virus ini tidak main-main dan bisa menghilangkan nyawa. Oleh karena itu lebih baik kita diam di rumah, mengikuti saran pemerintah, kita dapat sehat, alam dapat sehat. Jadi ikuti anjuran pemerintah, jangan kemana-mana, stay at home.